Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran 1. Jadi asal kalian tahu ya anak-anak, di pembelajaran pada pagi hari ini di tema 4, itu memiliki muatan pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan IPS. Di dalam IPA itu terdapat 3.8 dan 4.8. Sedangkan di Bahasa Indonesia itu sendiri ada 3.5 dan 4.5. Dan hari ini IPS itu ada 3.3 dengan 4.3. Jadi sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu dengan kegiatan mengamati yang dipandu oleh guru, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk tulisan yang benar. Jadi tujuan yang pertama ini Ibu harap kalian bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Yaitu tujuan kedua yang sekarang diberikan beberapa pernyataan. Peserta didik mampu menyebutkan satu contoh dari hasil kegiatan ekonomi secara tepat. Hasil kegiatan ekonomi itu seperti jual beli. Kita mulai ya anak-anak. Yang pertama, Ibu harap kalian bisa memperhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami ayo kita pelajari. Jadi di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Tempat Hidup Tanaman Teh. Dengarin ya anak-anak. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi teh itu dapat tumbuh di ketinggian antara 200 hingga 2000 ya anak-anak. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Jadi kalau kita menanam teh, tanaman teh itu kan berada di daratan tinggi. Jadi kalau kita menanam teh itu tidak dapat di daerah yang sering hujan. Jadi teh itu harus di daerah yang cukup kering. Curah hujan sangat diperlukan untuk menjaga perasaran tanaman teh. Jadi kalau hujan itu dibutuhkan ketika untuk menguatkan akarnya tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Jadi di Jawa dan Sumatera itu diperkirakan sangat baik karena sangat bagus untuk ditanami tanaman teh karena tanah di sana itu begitu subur. Jadi kalau kita menanam teh di daerah tersebut, insya Allah tanah itu akan tumbuh dengan baik. Selain itu, beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey di Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang. Malang itu terdapat di mana? Ya betul, di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun. Di Simalungun itu terdapat di daerah Sumatera Utara dan Kerinci. Kerinci itu berada di daerah Jambi. Pohon teh di
juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis ke bawah air. Jadi pohon teh itu berfungsi untuk menahan atau mencegah terjadi erosi karena akarnya itu. Selain itu berfungsi sebagai bahan minuman teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Jadi sebelumnya ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Jadi untuk salah satu dari kalian akan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Yang ini dia pertanyaan. Pertanyaannya yaitu di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ayo, siapa yang mau menunjukkan tangan? Oh ya, siapa? Bayu. Oh, Bayu. Silakan Bayu. Apa jawabannya? Iya, betul. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik yaitu di dataran tinggi. Salah satunya yaitu di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya ibu akan menjelaskan setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Jadi seperti contohnya tadi tanaman teh juga kita harus jaga kelestariannya. Karena kalau kelestariannya tidak kita jaga, populasi tanaman teh itu akan berkurang. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Jadi kalau tanah yang kita gunakan untuk menanam dan tanaman itu sudah sebaiknya kita daur ulang, maka tanahnya kita gunakan untuk menanam tanaman lagi. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Jadi ibu akan memberikan. Jadi tugas kalian yaitu seperti ini. Kenapa tidak? Ibu kalau tidak apa ibu perjelas. Ibu akan maju untuk menampakkan ini. Ini adalah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Jadi, di sini ada alasan mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Jadi nanti kalian jawab di kotak pertama, kotak kedua, dan selanjutnya. Ini ibu berikan tugas kelompok untuk kalian, ya anak-anak. Jadi nanti tugas ini akan ibu berikan di terakhir dari pembelajaran kita. Sekarang lanjut. Sekarang ibu akan mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Jadi sekarang ibu akan memberitahu kalian proses pembuatan teh itu seperti apa. Yaitu proses yang pertama, proses pembuatan. Jadi sebelum ibu memberitahu proses pembuatan teh, pembuatan dari tanaman teh, ibu akan memberitahukan gambar. Ini adalah gambar tanaman teh yang ada di Pulau Jawa. Nampak tidak? Kalau tidak ibu akan maju. Jadi ini adalah gambar tanaman teh yang berada di dataran tinggi seperti ini. Mungkin kalian yang pernah berlibur di Pulau Jawa akan pernah melihat tanaman teh. Ya, jadi sekarang ibu memberitahukan kalian proses menikmati teh. Jadi bagaimanakah proses kita bisa menikmati teh? Yang kita tahu kan sekarang kita kalau beli teh itu udah dalam bentuk jadi. Jadi sekarang ibu beritahu. Yang pertama ini. Yang pertama yaitu ini ibaratkan perkebunan teh ya. Ini perkebunan teh. Lalu di dalam perkebunan teh itu memiliki tukang kebun. Tukang kebunnya ini, ibu akan maju. Jadi tukang kebun ini akan memetik teh. Jadi yang awalnya ini adalah teh, lalu dipetik oleh tukang kebun. Selain itu, si tukang kebun akan mengolah daun teh. Jadi setelah dipetik, daun teh tersebut akan diolah sedemikian rupa. Setelah diolah
maka teh itu akan ada yang namanya pengemasan teh. Jadi pengemasan teh itu biasanya kalau kita beli di pasar, di situ tuh ada kita beli teh seperti kayak teh apa botol sosro, seperti itu teh pucuk harum gitu kan kalau yang jualannya. Lanjut yang lain. Jadi kalian udah paham kan cara pengolahan teh? Yang pertama itu adalah teh yang masih di kebun, masih berupa tanaman, lalu dipetik, selanjutnya diolah dan dibuat. Jadi sekarang kalian udah tahu kan bagaimana cara pembuatan teh. Yang pertama yaitu teh yang ada di kebun, lalu dipetik. Setelah dipetik, maka teh itu akan diolah dan lalu ada yang namanya pengemasan teh. Selanjutnya, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, ada pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemasan teh. Jadi, tadi tujuan yang Ibu sebutkan adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan. Jadi dari keempat gambar yang telah Ibu tunjukkan, yang pertama yaitu gambar perkebunan teh. Jadi jenis pekerjaan pertama yang dapat kalian sebutkan yaitu apa? Memetik, ya memetik daun teh. Selanjutnya yang kedua, kita lihat. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan kemasan teh. Jadi dengan tujuan yang udah Ibu sebutkan tadi, yaitu tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan. Jadi dari keempat gambar yang telah Ibu tunjukkan, dari gambar yang pertama yaitu satu pekerjaannya yaitu adalah apa anak-anak? Menanam, ya menanam teh. Yang kedua, lihat ini ibunya sedang ngapain? Ya, yang kedua yaitu pekerjaan yang dilakukan yaitu ialah memetik daun teh. Setelah itu, setelah ditanam dan dipetik, maka jenis pekerjaan selanjutnya apa? Penggiling, ya penggiling daun teh. Jadi kita menggiling daun teh adalah suatu jenis pekerjaan. Setelah itu yang terakhir yaitu pengemasan teh. Setelah digiling daun tehnya, tahap akhir yaitu pengemasan. Jadi sekarang kalian sudah tahu dan kalian sudah menyebutkan 4 jenis pekerjaan. Lanjutnya yaitu ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Ya baik, sudah paham. Jadi di sini Ibu akan membacakan satu cerita lagi ya anak-anak. Satu cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Jadi di cerita ini Ibu harap kalian bisa mendengarkan dengan seksama, karena Ibu akan membacakannya hanya satu kali dan tidak diulangi. Ayo kita disimak. Taman Bermain yang Hilang. Judulnya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Upi, kepiting kecil. Jadi Upi itu ialah seekor kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Upi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-temannya yang lebih besar seperti bangau, cilik, dan momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, berpisah, ya petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu.
ada kalanya mereka terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suatu di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak tawar juga. Upi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Upi dan teman-teman tetap bisa dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Upi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah dulu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Puro, Bangau, Cilik, dan Mu. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka, ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Upi menjelaskan perlahan. "Upi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Upi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Upi terus menanti tanpa kepastian. Jadi, Ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi. Jadi, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan memberikan nilai kalian plus. Jadi kalau siapa yang tadi mendengarkan Ibu dengan seksama, maka kalian akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Yaitu pertanyaannya sekarang, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ayo tunjukkan. Siapa? Ya, yang tinggal di hutan bakau adalah Upi, Puro, Bangau Cilik, dan Momo beserta ayah. Betul. Untuk si Bejo dapat nilai tambahan ya, kamu betul. Kamu mendengarkan Ibu dengan seksama. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Ayo. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Jadi tumbuhan yang ada di sekitar kita, mau di hutan, mau dimanapun, itu tuh sangat berperan besar untuk kita, karena dari tumbuhan itu kita dapat menghasilkan yang namanya oksigen. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Di sini tanaman bakau itu contohnya yang pertama dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua yaitu menahan rembesan air laut ke darat. Jadi ini adalah fungsi dari tanaman bakau. Yang ketiga, sebagai penangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang surut. Ya. Jadi pembelajaran pada hari ini Ibu ambil kesimpulan ya, kita sebagai manusia atau makhluk sosial sebaiknya kita menjaga kelestarian lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya jangan sembarangan menebang hutan. Contohnya tadi itu seperti cerita taman bermain yang hilang. Di situ kan diceritakan bahwasanya ya kan si Upi itu berharap bisa kembali tempat taman bermain yang mana dulu dia bermain. Tapi ternyata taman bermainnya yaitu hutan bakau telah ditebangi. Jadi sebaiknya
sebaik mungkin kita sebagai makhluk sosial untuk menjaga kelestarian yang ada di sekitar kita. Cukup sekian belajar pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan? Sebelumnya sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Jadi dari soal evaluasi ini kalian bisa memperbaiki nilai-nilai kalian yang kurang. Ya, jadi nanti Ibu akan berikan lembaran soal evaluasinya. Jadi cukup sekian dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.